Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap aspek kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Rabbal Alamin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kita syukur ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan maqalah yang ke-9 halaman 10 baris kurang lebih ke-10 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dunya. Wal maqalatu tasi'atu, dan nasihat yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam berkatanya kepada Nabi. Ini dalam sebuah hadis, di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syita, hiduplah sesukamu, hiduplah sesuai kehendakmu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Li'anna akhirul hayyi mayyitun, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan yaitu kematian." Kata-katanya tidak panjang ya, tapi kalau kita dalami secara mendalam, betul-betul akan kemudian kita bisa termotivasi untuk menyiapkan bekal apa yang harus kita lakukan, persiapkan untuk menghadapi satu yang pasti, yaitu kematian. Nah, jadi perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kalau kita betul-betul mengkaji ya tentang masalah kehidupan kita di dunia ini, yang pasti ada ujungnya ya. Ujung daripada kehidupan ini yaitu kematian. Dan ini menjadi bahan yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwa setiap diri dari manusia itu pasti akan mengalami fase penutup kehidupan dunianya yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Tidak ada dan tidak mungkin seseorang ya, manusia, bahkan alam semesta ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang diri kita, tidak mungkin bahwa manusia itu bisa hidup abadi di dunia ini. Pasti ada masanya dia akan meninggal, akan mati. Bahkan kita tidak tahu sama sekali ya kapan kedatangannya, waktunya kapan, sama sekali tidak tahu. Yang pasti yang namanya kematian itu pasti akan kita rasakan. Kalau dalam suatu Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Ayatnya sangat jelas sekali bahwa setiap dari kita pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Siapapun kita, apapun profesinya, kedudukan kita, semuanya tanpa terkecuali pasti akan merasakan kematian. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa, selevelnya Nabi pun sudah diambil semuanya mau, sudah dipanggil semua sama Allah. Bahkan yang terakhir ya, Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka maitun wa innahu maitun. Begitu dalam Al-Quran, sesungguhnya kaum Muhammad akan mati. Mereka semua, nah kita ini pun akan mati juga. Nah, kalau kematian itu sudah menjadi hal yang pasti, ya maka sudah menjadi keharusan dalam keseharian kita, harus terfokus, tertuju bagaimana kita menghadapi kematian itu sudah betul-betul memiliki bekal yang banyak, sudah menjadi keharusan. Makanya betul di dalam kitab ini dijelaskan perkataan malaikat Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesuka kehendakmu. Berarti kalau kita sesuka atu-atu nih kalau anak santri, ya sesuka kita, tapi ingat ya, bahwa kita akan merasakan yang namanya kematian. Kalau sudah dibilang sesuka hidup kamu, sesuka apapun, tapi ingat ya, ada namanya nanti di ujung dari kehidupan itu. Ya, dan akhirul hayy mayitun, yaitu kematian. Sebagai bukti kita tahu ya, bahwa di dunia ini ada berapa banyak manusia hidup sebelum kita. Ada berapa banyak? Umar, oh banyak, miliaran, triliunan kali ya, dari zaman Nabi Adam gitu ya. Tapi betul mereka semuanya udah dipanggil sama Allah, udah mati. Itu kan menjadi bukti sebenarnya. Kafabil mauti wahidan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Ya bahkan kalau nggak bicara tentang orang-orang zaman dulu gitu ya, kita pun ya sezaman dengan manusia ya, baik itu kemudian saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, teman kita, sahabat kita, yang kita nggak kenal pun kita akan ya tentu pernah mendengar informasi bahwa si A telah meninggal dunia. Itu artinya kan kita mendapatkan nasihat dari itu. Tiba-tiba kita dapat informasi di grup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan. Itu sebenarnya mengingatkan kita juga bahwa suatu saat kita akan diumumkan juga seperti itu. Nah kalau kemudian kita gak tergugah ketika kemudian adanya nasihat seperti ada orang meninggal, ada orang mati, nah maka evaluasi yang paling dalam tentang keimanan yang ada dalam diri kita, yaitu untuk alam akhirat. Kenapa? Itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti akan terjadi. Nah kalau sudah pasti terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Maka mempersiapkan diri itu, gitu ya. Karena mempersiapkan diri itu ya tentu nggak mudah. Banyaknya manusia itu lalai ya terhadap kehidupan setelah kematian. Walaupun tentang kematian ini kan sudah jelas ya, bahkan sering kemudian menjadi nasihat kita mendengarkan informasi tentang kematian dan seterusnya. Tapi tetap aja kita lalai, tetap aja kita lalai. Dari itulah manusia
Padahal setiap waktu yang berlalu ya, setiap detik, kemudian setiap hari, setiap pekan, ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, berarti semakin dekat jarak kita dengan jadwal kematian kita tiba gitu. Semakin dekat tanpa kita sadari, semakin berkurang usia kita, semakin berkurang jatah hidup kita. Gak mungkin juga kita menambah waktu terus nambah lagi terus hidup abadi gitu, tidak. Mungkin rasa dari kita sendiri aja ya, karena tergiur oleh dunia, ya, kesibukan dunia sampai melalaikan alam akhirat, merasa seakan-akan kita hidup abadi di dunia ini secara tidak sadar. Buktinya apa? Yang tergiur lupa dengan namanya kematian yang pasti akan dirasakan. Ya itulah kebayang dari kita ya. Padahal kalau sudah waktunya tiba, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surat Qaf ayat 19 ya. Telah datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah engkau yang selalu lari darinya. Coba itu ya. Kita memang ya pengennya itu dikasih umur panjang ya, usia panjang gitu, karena itu udah pasti akan datang gitu ya. Dan itu banyak orang takut dengan kematian. Itulah kau yang selalu lari darinya. Maka ketika kemudian sebelum kita merasakan sesuatu yang pasti itu kematian, maka sebelum itu harus kita betul-betul bersiapkan. Maka motivasi dari Rasulullah itu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Nah, itu sebagai manusia. Jadi kalau Allah kasih usia panjang, usia sekian, artinya kita masih hidup di saat ini, itu bagian daripada Allah sedang memanjangkan usia kita. Itu dikategorikan sebagai manusia terbaik kalau di dalam kita menjalani kehidupan yang Allah beri usia itu kita isi dengan kebaikan. Bahkan khairun nas. Apa sudah? Khairun nas, apa itu? Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Setiap usia yang Allah berikan ini ya, dikasih fasilitas sehari 24 jam, sepekan 7 hari dan seterusnya. Itu kita isi terus dengan kebaikan. Bagaimanapun apapun kondisi situasinya, berusaha untuk beramal soleh. Amal soleh kan banyak macamnya ya. Nah itu yang penting kita bisa beramal soleh, berbuat kebaikan. Ternyata itu yang menjadikan kita ya sebagai manusia yang terbaik. Bahkan tadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, gitu ya. Wa syarrun nasi akan menjadi manusia yang terburuk, seburuk-buruk manusia. Man tala umruhu, ya usianya panjang, wa sa'a amaluhu, tapi amalnya buruk. Nah ini menjadi manusia terburuk juga ketika tidak bisa memanfaatkan fasilitas dari Allah yang namanya usia ya. Kemudian digunakan dengan hal-hal yang kemudian mendatangkan murka dari Allah, maka akan menjadi berganti status menjadi seburuk-buruk manusia ya. Hidupnya untuk maksiat terus, hidupnya untuk senantiasa melanggar aturan Allah, hidupnya untuk sekedar hidup, hanya menuruti hawa nafsu saja. Nah, kalau ini yang terjadi, begitu banyaknya kemaksiatan dia lakukan, ya, maka akan menjadi manusia terburuk yang ada di muka bumi. Ya, syarrun nasi, seburuk-buruk manusia. Nah itulah menjadi perhatian bagi kita selama kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa
memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk senantiasa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Kalau sudah waktu kita habis di dunia ini, maka pesan Rasulullah, yatsbahul mayyita thalathatun, 3 perkara yang akan mengikuti mayit. Nah, ada 3 perkara ya. Ya, itu coba contohnya 3 perkara yang akan mengikuti mayit. Apa aja itu ya? Fayarju ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali pulang, kata Rasulullah. Dan yang 1 akan tetap setia untuk menemani si mayat itu. Yatsba'uhu, yang akan mengikuti mayat ini, yang pertama adalah ahluhu, keluarganya akan mengikuti ketika mayat jenazah kemudian dimakamkan, akan mengikutinya. Siapa? Keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Tapi sayangnya dari 3 ini yang kemudian akan mengikuti si mayat yang akan dimakamkan, sayangnya farjiu fayarjiu ahluhu wa maluhu. Tapi sayangnya keluarganya, hartanya kembali pulang, nggak mau barengin kita. Cukup hanya sebatas ketika kita selesai dimakamkan, tuntas selesai, mereka akan pulang, akan kembali pulang. Farjiu ahluhu wa maluhu, keluarganya akan pulang. Walaupun keluarga kita sayang, pokoknya setinggi-tinggi sayang sama kita. Kalau kita udah mati, mereka nggak akan mau, nggak akan sudi menemani kita terus menerus di alam kubur. Ya nggak mungkin juga, mereka punya aktivitas, punya harapan. Ya nggak mungkin juga, intinya nggak mungkin gitu ya. Akan terus apalagi menemani di dalam kubur, ya nggak mungkin juga. Selagi mereka hidup, ya pasti mereka akan kembali pulang. Akan kembali pulang mereka semuanya. Ya, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita semua akan kembali pulang. Termasuk hartanya juga, wa maluhu, hartanya akan kembali pulang. Mungkin nanti kita dengan mobil mewah kita, dengan fasilitas yang lain, semuanya akan ikut mengantarkan kita. Tapi setelah itu, setelah kita dimakamkan, mereka akan kembali mereka ke tempatnya masing-masing. Ya, mobil kita, bahkan mobil ambulan pun nggak sudi tetap di alam kubur, ya. Nggak sudi tetap ada di atas kuburan kita, nggak sudi tetap mereka akan pulang juga. Tapi wayabqa wahidun, yaitu apa yang akan tetap, wayabqa amaluhu, dan yang akan tetap setia mengikuti kita, amal kita, amaluhu, amal kita. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis dari Imam Bukhari Muslim. Ini kan pesan dari Rasulullah yang sangat-sangat harus kita perhatikan gitu. Biar tidak sampai kita lalai, biar tidak sampai tergiur bagaimana keluarga yang nantinya akan meninggalkan kita. Bagaimana harta ini yang akan nantinya akan meninggalkan kita. Yang akan meninggalkan kita justru malah kita betul-betul perjuangkan sampai melalaikan amalan yang nanti akan setia menemani kita. Nah, itu kan butuh perenungan, butuh betul-betul ya, apa yang harus kita siapkan. Ya, secara logikanya keluarga kita akan meninggalkan kita, harta-harta kita akan meninggalkan kita. Terus kemudian kita betul-betul serius gitu ya, sampai pada yang harus digarisbawahi, sampai melupakan kita kepada Allah, sampai melupakan kita bahwa kita nanti akan mati dan itu yang akan menemani kita. Artinya sampai melalaikan kita beramal soleh. Nah, itu penting. Nah, kalau sudah begitu, maka informasi dari Rasulullah ini betul-betul harus kita perhatikan. Kalau yang nanti setiap menemani kita di alam kubur adalah amal kita, maka dari situlah pentingnya kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, beramal
amal soleh ini butuh motivasi juga ya. Yaitu salah satu motivasinya kita harus sering ingat kematian gitu ya, harus sering ingat kematian ya, sesuai pesan Rasul kan gitu. Rasul itu sampai menyampaikan akfiru dzikra hadil ladzati ya'dil mauta, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Nah itu dah pesan Rasulullah. Artinya kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Biar hidup kita itu tidak sampai lalai dengan tanggung jawab kita, agar lebih hati-hati. Mau berbuat ini, oh iya, saya kan nanti akan mati. Kalau sudah mati, apa yang sudah saya lakukan pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Mau berbuat ini, ingat mati, berarti harus lebih hati-hati. Mau berbuat amal soleh, ingat mati, akan semakin semangat lagi untuk berbuat amal soleh. Kalau kita dimotivasi dengan terus ingat mati, seperti aktivitas apapun kita, seperti aktivitas mungkin profesi sebagai pekerja dan seterusnya, akan semakin semangat, kerjanya akan semakin semangat, bahkan niatnya pun betul-betul diuruskan karena Allah dan seterusnya. Karena yang tadinya orientasi untuk dunia saja, tapi akan beralih berorientasi pada akhirat. Nah kalau sudah aktivitas semua itu orientasi pada akhirat, motivasi kerjanya semakin semangat, motivasi kebaikannya semakin semangat, motivasi dan hal banyaknya kebaikan itu akan justru bertambah dan bertambah. Orientasinya pada akhirat. Tapi kalau hanya sebatas dunia saja, potensi kita putus asa akan tinggi, potensi kita mencelakakan orang akan potensinya tinggi, potensi akan berbuat keburukan juga akan tinggi, karena diri kita diangkapi dengan hawa nafsu sama Allah, apalagi ada godaan syaitan dan seterusnya. Nah maka pentingnya kita untuk mempersiapkan kematian kita untuk betul-betul fokus, yaitu untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa ingat dengan banyaknya yaitu pengingat yang namanya kematian, harus betul-betul kita ingat. Nah kalau sudah kita ingat terus, maka ada proses yang namanya kemudian kita untuk memperbaiki diri, berbuat kebaikan dan seterusnya. Maka evaluasinya kita setiap hari itu ingin terus menjadi orang baik ya. Apa Umar? Ingin terus menjadi orang baik setiap hari gitu, tiap hari bagaimana terus menambah kebaikan. Nah itulah bagian daripada orang yang beruntung. Maka yaumuhu khairan min amsi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Begini begitu. Jadi tiada hari kecuali ada kebaikan yang terus meningkat. Maka yaumuhu mithla amsi fahuwa khosirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, khosirun, dia merugi. Sama pun masih terhitung merugi loh. Apalagi lebih buruk ya. Maka yaumuhu syarra min amsi fahuwa mal'un. Apalagi lebih buruk ya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia terlaknat, dilaknat oleh Allah ya. Lebih buruk. Maka motivasi kita sebagai seorang muslim ya, yang beriman, bertakwa kepada Allah, harusnya tiap hari itu terus ada menambah kebaikan. Kenapa? Itulah yang akan nantinya akan menjadi amal soleh yang setia menemani kita. Man amila sholihan fali nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa fa alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, dosanya pun untuk dirinya sendiri. Sudah Allah pesankan begitu. Artinya apa? Kalau kita berbuat kebaikan, jangan khawatir kebaikan itu akan kembali pulang kepada kita yang melakukannya. Kalau berbuat keburukan, hati-hati juga, balasan keburukannya pun, dosanya pun akan kembali juga kepada diri kita. Maka dari situlah pentingnya kita Allah kasih akal kita untuk berpikir
Mana yang harus kemudian kita ambil? Kebaikan kan atau keburukan? Yang mana kebaikan ataupun keburukan juga akan kembali kepada diri kita juga. Kebaikan akan kembali kepada diri kita. Melainkan kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan pun yang akan kita dapatkan. Ya. Kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Nah, maka akallah yang kemudian akan aktif untuk memikirkan itu. Oh iya, karena semua kebaikan pasti akan dirasakan. Maka poinnya di situ, bagaimana caranya kita untuk senantiasa berbuat kebaikan apapun itu. Nah, berkaitan dengan kematian, ketika kita sudah mati, kan pengennya itu ya, anak-anak ini khususnya ya, pengennya ketika kita sudah mati itu tidak berhenti di situ. Tapi walaupun kita sudah gak bisa beramal soleh, gak bisa sholat, gak bisa berbuat ini, gak bisa berbuat itu, walaupun sejatinya di sana pasti ada penyesalan. Penyesalan kenapa ketika masih hidup dulu tidak rajin ibadah, tidak maksimal ibadahnya, tidak maksimal amal solehnya, pasti ada penyesalan di situ. Ya. Sampai kemudian ya Allah, hidup akan walaupun hanya sedetik aja, walaupun hanya sesaat aja, aku akan kemudian beramal soleh, kemudian fa'asoddaqo, aku akan kemudian bersedekah dan seterusnya. Nah itu yang ada penyesalan. Nah disitulah kemudian Rasulullah ngasih informasi kepada kita, ya betul, idza mata Adam ingqata amaluhu. Nah ini ya, ketika kita mati pun, nah, karena semua manusia pasti akan mati, ingqata amaluhu, semua terputus amalnya. Tapi ada yang tidak, akan terus mengalir. Nah ini luar biasa. Illa min thalathin, kecuali 3 yang akan terus mengalir pahalanya. Ya, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Ternyata itu amalan dan amal soleh yang terus menerus mengalir sampai kapanpun. Kita akan mendapatkan bagian kiriman pahala yang luar biasa. Apapun itu yang bentuknya dengan kita bersedekah jariyah, itu menjadi jariyah terus mengalir. Nah itu maka perlu harus kita perhatikan sekali ya. Apapun yang menjadikan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, itu harus kita perjuangkan. Nah, salah sedekah jariyah itu hal yang luar biasa. Ya, au ilmu yuntafa'u bi. Terus yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting juga ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ternyata menjadi amalan yang nanti pahalanya akan terus mengalir. Tidak hanya sekedar ilmu ya, kalau ilmu kemudian kita dalami, kita dapat ilmu, kalau nggak manfaat tidak termasuk. Kalau hanya ilmu saja, ya kita banyak ilmu nih ya, dari semua kitab udah kita kuasai, semua ilmu kita kuasai, tapi nggak manfaat, tidak, itu bukan termasuk. Tapi ilmu yuntafa'u, yang bermanfaat. Kalau hanya sekedar ilmu terus kita dalami, tapi kemudian amal kita selalu buruk, selalu durhaka kepada Allah, selalu melanggar aturan Allah, selalu intinya banyak murkanya dari Allah. Berarti tidak termasuk walaupun banyak ilmunya. Ya, makanya betul ketika nanti di hari kiamat ya, itu kan jelas hati saya, la tazuru qadama 'abdin yaumal kiamat ya hatta yusalu an arba. Nah gitu ya. Jadi tidak bergeser 2 kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Apa yang pertama? An umrihi fima afnahu, dari usianya dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanya. An jasadi fima aflahu, jadi jasadnya digunakan untuk apa? Akan ditanya. Yang ketiga, an ilmihi, yang berhubungan dengan ini ya, yaitu ilmunya apakah sudah mengamalkan. Dan yang terakhir amalihi, artinya ya min aina tasabu wa fi ma'fo,
rohku, dari mana dia dapatkan dan dalam urusan apa dia belanjakan. Yang paling poin yang sesuai dengan yang kita bicarakan tentang masalah ilmu tadi itu, ya. Akan ditanya itu apa sudah mengamalkan. Maka tidak hanya sebatas kita sibuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tidak, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu itu. Kalau kita bicara akhlak, belajar ilmu akhlak, seterusnya. Mau kita terus belajar mengamalkan ilmu itu. Tidak hanya sebatas sudah diajarkan ilmu tentang ibadah, bisa sholat berjamaah, bagaimana menjaga istiqomah sholat berjamaah, mau dipraktekkan. Diajarkan tentang ilmu sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya, bagaimana kemudian istiqomah melaksanakan ibadah itu. Waktu itu sudah dipelajari, harus belajar untuk diamalkan. Kenapa begitu? Karena kita menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu, bagian kita sedang menanam pohon. Bagaikan kita sedang menanam pohon, terus kemudian tumbuh besar pohonnya, dan yang kita harapkan buah dari pohon itu yaitu buah-buahan. Berharap pohonnya berbuah, dan buahnya ilmu adalah amal soleh, amal kebaikan. Ya, kita berharap, makanya ilmu yang tak bermanfaat bagaikan pohon yang tak berbuah. Sudah diperjuangkan namanya, dipupuk, ya, dijaga, disirami segala macam, besar-besar malah tak berbuah, ya kan menyayangkan sekali, kurang manfaatnya. Maka dari al-ilmu yuntafa'u ini yang pahalanya akan terus mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk orang-orang sekitar kita. Ilmu kita amalkan, kita bagikan untuk betul-betul bisa menjadikan orang termotivasi atas izin Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, semakin kuat imannya, takwanya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia sudah meninggal, tapi ilmunya terus-menerus mengalir. Nah, itu pahalanya luar biasa. Nah, yang terakhir, awwalatun sholeh yad'ulah, dan anak yang mau mendoakan orang tuanya. Anak soleh, ya, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Jadi itu terus mengalir. Maka tidak perlu khawatir kalaupun kita mati, ya, selagi kita punya 3 amalan ini, insya Allah akan kasih kita kemudian mendapatkan kebahagiaan nanti. Tidak hanya di dunia saja yang kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, tapi nanti di akhirat justru lebih besar kebahagiaan itu, ya, justru lebih besar kebahagiaan itu ketika kita betul-betul bisa mendapatkan apa, bisa dikendaki untuk beramal yang salah satunya tiga ini. Awwalatun sholeh yad'ulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Maka disitulah pentingnya kita untuk anak-anak, ya, khususnya anak-anak santri, belajar bagaimana menjadi orang soleh sehingga bisa betul-betul membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Bagaimana caranya? Sudah diajarin, ya, caranya jadi anak soleh itu bagaimana, sehingga nanti harapannya membahagiakan orang tuanya. Kalau orang tua kita ini bahagia dengan keberadaan kita, yakinlah anak-anak dari antum pun, ya, nanti akan juga Allah izinkan untuk bisa membahagiakan antum. Berkah dari kita membahagiakan orang tua. Maka poinnya apa? Jadikan, ya, diri ini, ya, atas izin Allah untuk menjadi orang soleh, gitu, ya. Nah, itu Sultan, ya, berusaha menjadi orang soleh, ya, semuanya, ya, termasuk saya juga di sini sama-sama belajar. Nah, maka dari situlah kembali lagi dari pembahasan tentang masalah kematian ini, memang betul sekali bahwa kematian ini pasti akan terjadi, namun banyak orang lalai. Makanya Allah dalam Al-Quran itu jelas, surat Rum, ya, ayat 6, 7, 8 itu, wa'adallahi la yukhlifu wa'da walakinna aktsara nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kita sekarang bagi sedikit lah, ya, berbicara tentang kematian, ya. Yang mana kematian pasti akan kita rasakan, ya. Maka kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan semua yang menyaksikan, ya, dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat.
Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. La yukhlifu wa'da walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, lalai. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui dari kehidupan dunia saja yang tampak. Dhahiran minal hayatid dunya, dari tampak kehidupan dunia saja. Hanya sebatas yang dia ketahui urusan dunia dan dunia. Dia sibuk ke sana ke sini ke sana. Orang yang terjadi dunia yang dia perjuangkan hanya untuk dunia. Padahal dunia nanti dia akan tinggalkan. Bahkan tidak hanya ditinggalkan begitu saja, tapi dimintai pertanggungjawaban. Sudah dihidupkan di dunia untuk apa usianya? Kalau dijawab gimana? Sibuk dengan urusan dunia misalnya. Orientasinya apa? Ya untuk kesenangan dunia. Dah selesai. Kalau jawab begitu gimana perjuangan kita kan? Ya di hadapan Allah. Dihidupkan oleh Allah, jasa kita digunakan untuk apa? Hanya sebatas untuk dunia dan dunia. Itu kan nanti berat kita jawabnya. Setelah jawabannya kurang tepat dan Allah Maha tahu ya kehidupan kita, ada konsekuensi berikutnya. Makanya Allah siapkan surga dan neraka, ya, dan lain sebagainya. Itu butuh konsekuensi daripada apa yang sudah kita lakukan. Maka dari situlah walakin aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamun dhahiran minal hayatid dunya. Jadi kebanyakan orang itu hanya tahu tampak dari kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka itu terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ternyata kebanyakan manusia itu lalai kepada kehidupan akhirat. Nah, karena kita manusia yang suka lalai, maka kita diperintahkan untuk saling menasihati. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Ya sesuai dengan kitab ini isinya nasihat. Nasoihul ibad, nasihat. Isinya nasihat. Ya mudah-mudahan ini menjadi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, gitu ya. Saling menasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Ya kita harus saling menasihati agar betul-betul yang tadinya lupa ingat kembali ya atas izin Allah. Yang tadinya lalai mulai kemudian kembali balik lagi, mulai kemudian bisa ingat tujuan hidup apa ya. Ingat hidup di dunia itu ada batasnya, tidak selamanya. Bahasa Nabi itu bagaikan orang yang bepergian terus mampir berteduh hanya sebentar saja di bawah pohon, begitulah di tempat yang rindang, yang adem, hanya sejenak saja. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata yang hanya mampir, sebatas hanya mampir itulah dunia. Namun perjalanan yang terus dilakukan, yang tentu tiada henti, terus berjalan sangat panjang, itu adalah alam akhirat. Nah, disitulah pentingnya. Maka dengan kemudian kita kemudian Allah fasilitasi kita untuk berpikir ya sebagai orang yang punya akal ya, berpikir, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas. Ini poinnya ada di situ ya. Anak-anakku khususnya, maksud saya sendiri semua yang menyaksikan, mendengarkan, poinnya bagaimana kita menjadi sosok seorang muslim yang cerdas. Itu yang paling penting. Karena orang yang cerdas itu dia akan selalu tahu tujuan hidup dia. Dia akan selalu tahu apa yang dia lakukan. Seorang yang cerdas itu dia akan tahu mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus tidak diperjuangkan. Akan tahu. Orang yang cerdas akan tahu dan akan selalu menjadikan semua aktivitas dia itu bagaimana bisa menjadi bekal kehidupan dia di dunia sampai nanti di akhirat. Menghantarkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
untuk mendapatkan ridho dari Allah dunia akhirat. Itu loh orang cerdas. Makanya bahasa Rasulullah itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu sangat jelas sekali. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Itulah yang cerdas. Nah, kalau kita hanya cerdas secara akademisi tapi kemudian kita lalai tujuan hidup kita, lalai terhadap alam akhirat, itu bukan termasuk orang yang cerdas. Ya, tidak termasuk orang cerdas, bahkan terbilang orang yang terperdaya oleh dunia, yang mana semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi dengan begitu maka betul kata malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syita, hiduplah sesukamu. Dah, gitu ya. Kayak anak-anak misalnya, anak-anak santri, hiduplah sesukamu. Terserah lu suka apa. Tapi ingat, fa innaka maitun, sering kau akan mati. Kalau sudah mati dan sudah disampaikan perjalanan bagaimana. Kalau sudah mati itu nanti sudah nggak akan bisa kembali lagi ke dunia. Sudah habis masanya. Akan banyak perjalanan yang harus dia tempuh, yang harus dia lalui. Dan perjalanan itu yang panjang sekali, ya, yang tanpa batas itu ya. Dan nanti ada di ujung. Nah, ini yang paling harus kita pikirkan. Ujungnya ini ada dua tempat yang harus kita pilih. Secara syariatnya kita untuk nanti ikhtiar juga ya. Ada surga, ada dunia. Dan itu setelah melewati perjalanan yang panjang. Ya, ada padang mahsyar, ada yang mizan, yang mizan, ada panjang sekali. Nah, ternyata perjalanan yang panjang ini itu tentukan juga tentang amal-amal, ya, perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia yang hanya sesaat saja. Ya, kalau dalam Al-Quran itu, ya, di akhirat itu bagaikan apa? Di dunia 1 tahun. Ya, berarti kalau kita hidup di dunia, kalau rata-rata orang hidup itu kasih usia 63 tahun, hanya hidup di dunia 1,5 jam doang. Mengukur kehidupan akhirat. 1 hari di dunia, ya, bagaikan 1000 tahun di akhirat. Kalau kita ukur 1 hari 1000 tahun, berarti hanya 1,5 jam kita hidup di dunia. Terus kemudian kita lalaikan begitu saja. Ya, terus kemudian kita hanya sekedar untuk bagaimana yang penting hidup bahagia, ya, yang penting senang, apa yang menjadi keinginan hawa nafsu, terus hanya sebatas itu saja. Maka betul kata Allah, banyaklah kemudian orang lalai, ya, kemudian akhirnya menjadi apa? Ya, karena memang begitulah. Al-haqumut takatsur, bermegah-megah sampai melalaikan. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai masuk ke alam kubur baru selesai. Sebelum mati, sebelum masuk ke liang lahat, masih terus perjuangkan bermegah-megahan sampai lalai, lupa terhadap Allah, lupa terhadap tujuan hidup dia. Ya, maka itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Maka dengan begitu, anak-anakku dan jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia harus lebih hati-hati, ya, hati-hati apapun yang kita lakukan sesuka kita, dan kita sudah dititipi akal oleh Allah untuk berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak kita lakukan, karena sebagai bentuk persiapan kita untuk menuju satu yang pasti akan terjadi, yaitu alam kematian, ya. Dengan begitu maka betul di anna akhir hayy mahitun, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan yaitu kematian. Maka poin yang bisa kita ambil bersama yaitu kita harus betul-betul selalu mempersiapkan diri untuk kemudian menjadikan bekal sebanyak-banyaknya untuk yaitu kita bawa
ketika kita dipanggil hadir Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itu yang paling besar dan paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, gitu ya. Dan carilah perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, dan takwa. Orang-orang berakal, ulil albab, gitu ya. Itu kan mungkin itu aja, tidak panjang, ya, mudah-mudahan sih bermanfaat. Itu di makalah ke-9. Insya Allah berikutnya kita akan bicara tentang yang tentu yang sama-sama menariknya, ya. Jadi satu makalah terdapat 3 pesan yang itu sangat istimewa sekali. Dan dikasih istiqomah, dikasih manfaat oleh Allah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa al-Fatihah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.